Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga setelah kita melewati fase PPKM ini, kehidupan kita bisa berjalan seperti semula lagi. Sebelumnya di sini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismail Adi Saputro dari UIN Raden Mas Said Surakarta semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang format proposal. Nah, itu yang formatnya apa saja. Langsung saja ke materi yang pertama. Format proposal yang pertama yaitu naskah proposal. Terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir naskah. Jadi format proposal di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu bagian utama, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir naskah. Lalu proposal itu ditulis tangan dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5 di kertas HVS A4 dan 80 gram. Yang pertama yaitu naskah yang pertama. Lanjut ke bagian awal. Bagian awal ini mencangkup sampul depan atau cover, lalu lembar judul, lalu lembar pengesahan, lalu ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu sampul depan atau cover. Nah, sampul depan ini memuat judul proposal, lambang universitas, lalu nama mahasiswa, lalu nama fakultas, tempat penyusunan proposal, serta tahun penilaian proposal dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Judul proposal harus memenuhi kriteria singkat, jelas, dan menunjukkan masalah yang diteliti, serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam. Lalu yang kedua, lambang universitas dengan diameter 6 cm. Jadi tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, nama mahasiswa harus ditulis lengkap tanpa nomor mahasiswa. Jadi misal namanya Ismail Adi Saputro, ya ditulis Ismail Adi Saputro, jangan disingkat Ismail AS, seperti itu. Lalu nama fakultas mencakup nama program studi, departemen, lalu fakultas, lalu universitas yang disusun urut ke bawah. Jadi nama fakultas ini harus diurutkan ya, studi, departemen, fakultas, lalu universitas. Lalu yang kelima, tahun. Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan penilaian tahun proposal. Jadi semisal kalau tahun dibuat di tahun 2020, maka juga ditulis di situ di tahun 2020. Lalu yang keenam, sampul depan proposal harus terbuat dari kertas buffalo berwarna coklat muda dengan ukuran sama dengan naskah proposal atau kertas ukuran A4. Lalu yang terakhir, semua huruf pada sampul harus ditulis dengan huruf besar dengan font Times New Roman ukuran 14 dan dicetak tebal. Itu di bagian awal ya. Lalu dilanjut ke lembar judul. Di lembar judul seperti sama dengan sampul depan, namun menggunakan kertas HVS ukuran A4 warna putih. Contoh sampul depan proposal dapat dilihat di contoh-contoh, misal di Google ya, banyak contohnya itu di lembar judul. Lalu lanjut ke lembar pengesahan. Lembar pengesahan memuat tulisan lembar pengesahan proposal. Ini berisi tentang judul proposal, lalu penilaian, tanggal penilaian, lalu kolom persetujuan untuk dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, lalu serta kolom pengesahan untuk ketua program studi dan ketua departemen. Seperti itu. Lalu lanjut selanjutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proposal dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan proposal. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan
di pojok kanan bawah paragraf kata pengantar ini ditulis kata Surabaya. Semisal kalau kota itu Surabaya atau Karanganyar, lalu bulan, tahun, dan nama penyusun. Seperti itu ya kata pengantar. Lalu untuk selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi di sini berisi memberikan informasi secara menyeluruh mengenai isi proposal, mulai dari lembar judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal yang diinformasikan. Jadi daftar isi ini berisi hal-hal yang ingin disampaikan di proposal itu. Jadi itu ya, di bagian awal terdiri dari sampul atau cover, lalu dilanjutkan dengan lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Jadi harus urut, tidak boleh diseling-seling. Lalu lanjut ke bagian utama. Di bagian utama ini memuat 1 pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, lalu rumusan-rumusan masalah, lalu hipotesis bila ada, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang permasalahan itu memuat alasan-alasan penting dan perlunya meneliti masalah. Pada latar belakang permasalahan juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Lalu rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti, batasan masalah yang diteliti yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. Lalu hipotesis memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang harus dibuktikan kebenarannya. Lalu tujuan penelitian memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian. Seperti itu. Lalu yang terakhir manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional. Jadi yang itu di bagian pendahuluan. Lalu lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah. Tingkat kedalam dan keluasan aspek-aspek yang diteliti tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya. Jadi di bagian tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dan landasan-landasan empiris yang mendukung pendekatan permasalahan yang dituliskan di proposal, yang di permasalahan. Lalu lanjut ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian memuat tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, jenis dan variabel penelitian, cara kerja atau pengumpulan data, dan cara analisis data. Lanjut ke yang pertama yaitu tempat dan waktu. Ini memuat tempat pelaksanaan penelitian, baik penelitian yang dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Kalau perlu diberi deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian beserta pertanyaannya. Waktu artinya waktu pelaksanaan penelitian. Jadi itu ya tempat penelitian, tempat dan waktu. Semisal tempatnya di kampung, di desa, suatu desa, ditulis ya desa itu. Kalau lebih baiknya dideskripsikan, contoh di Kampung Kemiri dideskripsikan Kampung Kemiri begini seperti itu. Lalu waktu penelitian seperti itu. Jika waktunya semisal pagi ditulis pagi begitu. Lalu lanjut ke bahan dan alat, memuat uraian bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Misal
bahan kimia, hayati, atau bahan-bahan lain yang digunakan. Dapat dijelaskan tentang kehandalan, kesahihan, dan ketelitian. Untuk penelitian yang menggunakan hewan, pertumbuhan, dan mikroba harus disertai nama ilmiahnya seperti itu. Lalu lanjut ke bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini memuat jadwal pelaksanaan penelitian, anggaran, daftar pustaka, dan lampiran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, untuk di bagian akhir ini yang pertama yaitu pelaksanaan penelitian. Nah, di jadwal pelaksanaan penelitian memuat perkiraan lamanya persiapan dan pelaksanaan penelitian dalam penyusunan skripsi. Jadi di bagian ini jadwal pelaksanaan kira-kiranya kalau semisal dimulai jam 6 pagi, kalau selesainya jam 12, maka ditulis seperti yang dilaksanakan. Kalau jam 6 sampai jam 12 ditulis jam 6 sampai jam 12. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horizontal. Kalau contohnya bisa dilihat di Google ya. Lalu yang terakhir lampiran. Jadi lampiran-lampiran ini diberi nomor dengan angka tanpa nomor halaman. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan sedikit tentang format proposal. Bila mana ada tutur kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-temanku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah, itu datangnya dari hawa nafsu saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran hanya milik Allah. Allahumma fikila aqwam bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.